Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat teduh kita hari ini dari Mazmur 131. Mazmur ini hanya terdiri dari 3 ayat. Ya saudara, ayatnya sangat pendek, tetapi ajarannya sangat dalam, yaitu mengajarkan kepada kita untuk selalu menaruh harap kepada Tuhan Allah saja. Seperti yang ditulis dalam ayat 3 demikian, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, tentunya kita harus mencari tahu alasannya mengapa Mazmur 131 ini mengajarkan kepada kita untuk berharap kepada Tuhan dari sekarang sampai selamanya. Apapun itu, selalu ada latar belakangnya. Dan saya bersyukur menemukan latar belakang ini, sehingga dengan mantap dan semangat, saya pun terus-menerus belajar berharap kepada Tuhan Allah, mulai dari sekarang sampai selamanya. Sebab ada hal-hal yang bisa kita selesaikan dalam hidup ini, ada hal yang bisa kita hadapi. Tetapi ada juga banyak bahkan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan atau kita selesaikan. Nah, Tuhan mengajarkan supaya kita berharap kepada Tuhan Allah selama-lamanya, mulai dari sekarang. Latar belakang Mazmur 131 ini adalah ketika Daud difitnah. Sekali lagi, Daud difitnah. Ya, fitnaan yang dilakukan oleh pemangku jabatan, yaitu oleh Saul dan para pengawal Saul. Fitnaan itu menggambarkan bahwa Daud sebagai orang yang amat haus kekuasaan. Fitnaan itu menyebutkan bahwa Daud hanya berdalih tentang ketetapan ilahi agar dirinya segera menjadi raja. Fitnaan yang sangat gencar itu menggambarkan Daud sebagai orang yang amat haus kekuasaan dan berusaha merebut kerajaan dari tangan Saul, tetapi menggunakan alasan ketetapan ilahi. Fitnaan itu menggambarkan bagaimana sombong dan angkuhnya Daud. Ya saudara, namanya fitnaan. Ada pepatah mengatakan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Dan fitnaan itu sama tuanya dengan umur bumi ini. Siap atau tidak siap, kita yang memang dipanggil Allah secara khusus untuk dipakainya, pasti lambat atau cepat akan menghadapi yang namanya fitnaan. Dan sekarang Allah mengajarkan kepada kita melalui Mazmur 131 ini untuk selalu berharap kepada Tuhan mulai dari sekarang sampai selamanya, agar kita teguh pada panggilan Allah dan tetap melayani Dia. Bagaimana seseorang seperti Daud dapat berharap kepada Tuhan dari sekarang sampai selamanya adalah pola yang sama yang harusnya kita terapkan pada diri kita, supaya kita pun berharap hanya kepada Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan itu yang pertama, saudara, mengenai isi hati dan pikiran kita, bahwa kita tidak seperti yang difitnahkan. Demikian tulisan dari Mazmur ini. Nyanyian siara Daud. Tuhan, aku tidak angkuh dan tidak sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar dan terlalu sulit bagiku. Kita bisa saja bersikap palsu atau pura-pura kepada manusia, tetapi di hadapan Allah tidak akan pernah bisa berdusta setitik pun mengenai hal-hal yang tersembunyi bahkan dalam hati kita. Daud memberikan contoh bagaimana jujur mengenai dirinya, isi hatinya, bahkan motif dalam dirinya, yaitu tidak angkuh dan tidak sombong. Angkuh, sombong, congkak adalah dosa besar yang akarnya adalah pemujaan kepada diri sendiri. Jika angkuh, sombong, dan congkak bukanlah warna hati kita, bukanlah motif kita, baiklah sekarang kita berharap kepadanya mulai dari sekarang sampai selamanya. Namun jika memang ada angkuh, sombong, dan congkak, lebih bagus kita bertobat dan mengaku dosa serta melepaskan diri dari dosa ini. Kita bisa menaruh harapan kepada Allah selamanya manakala kita sadar sebagaimana kesadaran Daud akan dirinya yang mengatakan, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau yang terlalu sulit bagiku. Artinya dalam terjemahan FAYH, aku tidak menganggap diriku lebih baik daripada orang lain. Aku tidak sok tahu.
Tanpa bersikap jujur tentang hal ini, maka sebenarnya kita telah menipu diri sendiri, bahkan menipu Tuhan. Jabatan atau pelayanan tidak akan pernah amanah. Jadi, mari kita bereskan dulu penyakit rohani ini, yaitu menganggap diri lebih baik dari orang lain dan sok tahu. Jika Allah yang memang mempercayakan jabatan atau pelayanan, maka pasti akan tiba waktunya sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Tidak usahlah kita berusaha dengan cara-cara manusia yang justru akan membuat kita kecewa dan jatuh. Bisa sih, bisa. Pakai cara-cara licik manusia itu bisa, tetapi pasti akan mengecewakan dan membuat malu diri sendiri. Nah, setelah jujur di hadapan Allah, sekarang bagaimana kita bersikap terhadap diri sendiri supaya kita ini selalu berharap padanya selama-lamanya mulai dari sekarang ini. Ayat kedua, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Menenangkan dan mendiamkan jiwa itu artinya terus-menerus merendahkan diri sebagaimana seorang anak yang disapih ibunya. Daud telah berhenti bersikap keras dan gelisah. Alih-alih terus-menerus mencari kepuasan diri, dia kini beristirahat dalam hidupnya. Kemampuan untuk beristirahat dan tenang daripada berjuang untuk apa yang kita inginkan adalah tanda kedewasaan serta kerendahan hati. Selamat ulang tahun Frida Jiwo Utomo Eli Rosdiana. Tuhan Yesus memberkati.